Selamat datang kembali di ruangan cerita, tempat di mana luka bisa bicara dan harapan tumbuh dari suara. Malam ini, aku akan membacakan kisah yang dikirim oleh seorang yang bernama Aldo. Dia adalah seorang dokter, tapi sebelum dikenal sebagai penyelamat banyak nyawa, Aldo hanyalah seorang anak laki-laki yang tumbuh dari rumah yang sunyi, pecah, dan dingin. Namaku Aldo. Aku tumbuh dari keluarga yang disebut orang broken home. Tapi bagiku, rumah itu bukan sekedar retak, melainkan hancur dan senyap. Aku masih kecil saat pertama kali aku melihat ibuku menangis sendirian di dapur. Ayah pergi tanpa pamit, dan aku hanya berdiri di ambang pintu. Apakah harus memeluk ibu, atau memanggil ayah yang sudah terlalu jauh? Sejak saat itu, aku belajar menyimpan air mata. Aku belajar untuk tidak berharap, karena setiap harapan yang kutanam selalu layu sebelum mekar. Aldo melanjutkan kisahnya. Ia tumbuh bukan dengan pelukan, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak punya jawaban. Saat teman-temanku bicara tentang hadiah ulang tahun, aku sibuk bertanya, apakah aku masih bisa makan 3 kali sehari di bulan depan? Saat mereka diberikan sepeda, aku hanya ingin satu hal, tidur malam tanpa suara pertengkaran. Aku belajar bertahan, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Dan di tengah luka yang nyaris membuatnya menyerah, Aldo menemukan cahaya pendidikan. Aku mulai belajar dengan keras, bukan karena aku ingin terlihat pintar, tapi karena aku ingin keluar dari lingkaran ini. Aku ingin menjadi orang yang bisa menyembuhkan. Bukan cuma menyembuhkan luka di tubuh, tapi luka di hati. Seperti luka yang kutanggung selama ini. Aku ingin menjadi dokter. Perjuangan Aldo tidak mudah. Ia pernah gagal, pernah tidak lulus seleksi, pernah menahan lapar, pernah tidur di lantai kos sambil menangis pelan. Tapi dia tidak pernah berhenti, karena dalam dirinya ada suara kecil yang selalu berbisik. Bertahanlah, kalau kamu menyerah, maka semua luka akan sia-sia. Hari ini, Aldo adalah seorang dokter. Ia memakai jas putih bukan dengan sombong, tapi dengan hati yang patah dan kini tumbuh kuat. Aku berdiri di ruangan praktek sambil menatap pasien-pasienku. Dan dalam hati, aku selalu berkata, aku tahu rasanya sakit. Aku tahu rasanya sendiri. Tapi percayalah, kamu akan sembuh sepertiku. Sebelum menutup cerita, Aldo meninggalkan sepenggal pesan untuk kita semua. Untuk kamu yang tumbuh dari rumah yang penuh luka, aku ingin bilang, kamu bukan gagal, kamu bukan rusak, kamu hanya sedang bertumbuh dengan cara yang berbeda. Jangan pernah biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Jangan malu dengan luka yang pernah kamu tanggung. Karena terkadang, orang yang tumbuh dari kegelapan justru menjadi cahaya yang paling terang untuk orang lain. Jujur ya, waktu pertama kali aku baca cerita ini tuh, aku terdiam cukup lama. Karena rasanya seolah-olah aku sedang membaca luka nyata. Yang mungkin juga pernah kita alami, atau aku alami juga. Cerita Aldo bukan tentang menjadi seorang dokter, tapi tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari titik yang paling gelap, paling sunyi, dan berdiri kembali dengan kepala yang tegak. Bayangin ya, anak kecil yang dulu tidur dalam tangisan, hari ini bisa menyembuhkan orang banyak. Bukan dengan obat-obatannya, tapi dengan hati yang pernah remuk dan hancur berkeping-keping. Aku nggak tahu, kamu yang lagi dengar sekarang ada di fase hidup seperti apa, tapi satu hal yang pasti, kamu sangat kuat.
Lihatlah Aldo, bukan untuk membandingkan, tapi sebagai bukti bahwa dari hati yang retak pun bisa menjadi orang yang lebih sukses. Dan kalau kamu punya cerita yang seperti ini juga, yang belum pernah kamu bagi ke siapapun dan tidak ingin diceritakan ke siapapun, mungkin terpendam dalam hati lubuk dalam, silakan bercerita di sini atau tinggalkan pesan di kolom komentar, atau bisa DM langsung ke Instagram ataupun Gmail. Nanti kalau mau ceritanya aku sampaikan lewat video-video selanjutnya, boleh, seperti yang kita ceritakan cerita Aldo ini. Kalau kamu suka dengan cerita Aldo, atau mungkin ada teman-temanmu juga yang mengalami nasib yang sama, silakan share, like, dan subscribe ya. Dadah, see you next time.